Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar yang sedang menempuh semester 4. Sebelumnya, izinkan saya menjelaskan tujuan wawancara kita kali ini, yaitu untuk mengetahui dan mendalami pengalaman Anda sebagai seseorang yang impulsive buying. Segala informasi yang Anda berikan akan terjaga kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk kepentingan pemenuhan tugas penelitian dari mata kuliah metode penelitian kualitatif saya. Adapun selanjutnya itu sebelum kita memulai sesi wawancara, apakah Anda bersedia menjadi narasumber dalam wawancara saya hari ini? Ya, bersedia. Baik, sebelumnya boleh saya meminta Anda untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu terkait nama, usia, dan kesibukannya mungkin saat ini. Perkenalkan, nama saya Sri Esti Reskianti, bisa dipanggil Esti. Usia saya 20 tahun dan kesibukan saya akhir-akhir ini kerja tugas. Baik, kemudian saya ingin menanyakan bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Kali ini perasaannya? Perasaannya hari ini happy. Oke. Selanjutnya kita akan masuk pada pertanyaan pertama. Yang pertama itu bagaimana Anda mendefinisikan kesadaran Anda terhadap konsekuensi dalam konteks pembelian? Saya mendefinisikan kesadaran saya dalam konteks pembelian itu saya sadar antara kebutuhan atau keinginan saya untuk berbelanja gitu. Oke. Bisakah Anda memberikan contoh spesifik ketika Anda mempertimbangkan konsekuensi dari pembelian tersebut? Contohnya itu tidak ada ya, karena setiap beli barang itu tidak saya pertimbangkan apa kegunaannya itu barang. Pokoknya saya beli saja karena itu menarik perhatianku dan karena keinginanku untuk mau beli saja begitu. Selanjutnya, apa yang Anda rasakan karena tidak mempertimbangkan konsekuensi sebelum membeli sesuatu? Saya terkadang merasa kayak kalau sudah beli barang toh baru ternyata barang itu cuman tidak ada gunanya begitu ya. Biasa menyesal sih, tapi balik lagi tambah misalnya kapan kalau saya tidak beli karena rasa penasaranku itu terhadap barang tersebut. Jadi lebih baik saya beli saja dulu, urusan di belakang mau tidak digunakan atau hanya sebagai pajangan, yang penting saya beli karena untuk memenuhi keinginan dan rasa ingin tahuku. Oke, apa yang mempengaruhi tingkat kesadaran Anda terhadap konsekuensi dari suatu keputusan sebelum Anda melakukan pembelian? Yang mempengaruhi tingkat kesadaranku terhadap yang mempengaruhi itu misalnya kayak contoh pernah beli sesuatu di media sosial toh, dan saya beli lewat Shopee ya, ada barang. Nah, pas sampai itu barang menyesal karena itu barang tidak ada gunanya, terus juga tidak menarik hanya karena digambar kayak ya, baju dulu pernah beli baju, saya kira bagus itu kainnya, modelnya juga bagus, motifnya, ternyata pas sampai itu tidak bagus, tipis kainnya, baru kayak kemakan iklan yang ada di media sosial. Jadi itu biasa terkadang menyesal sih, karena langsung saya check out tanpa saya tahu dulu apa sih ini kainnya bagaimana. Saya cek kolom komentar ya sebelum mau berbelanja itu. Jadi itu yang bikin saya terkadang menyesal. Oke, apakah ada situasi tertentu yang membuat Anda lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan konsekuensi? Kayak itu tadi, kalau sudah beli barang dari Shopee toh baru ada yang kayak tidak sesuai ekspektasiku, terkadang untuk mau beli kedua kalinya berpikir mau ku pertimbangkan apakah
benar-benar ini bagus di barangnya sebelum saya beli dan sampai di rumahku tuh. Jadi di situ saya cari-cari memang informasi terkait barang tersebut sebelum saya putuskan untuk beli. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara Anda mengelola atau mengatasi konsekuensi saat Anda melakukan pembelian impulsif? Caraku kelola saat melakukan pembelian impulsif itu kayak tidak terlalu tidak mengurangi penggunaan media sosial kayak TikTok begitu, karena di situ TikTok tuh kadang banyak sekali orang spill barang-barang yang unik kayak baju, makanan juga. Jadi saya kurangi gitu penggunaan TikTokku untuk mengurangi kemauanku untuk belanja. Setiap postingan video itu pasti ada di situ spill toh. Kabar dulu itu kayak sering kak selalu setiap video saja baru ada dia spill di situ, selalu kak juga mau langsung check out ki, walaupun itu barang tidak berguna ji. Kayak misalnya apalagi kalau ada barang yang lagi ngetrend toh kayak make up begitu, kalau lagi hits gitu make up, langsung kayak saya check out tanpa saya tahu ini betul-betul saya butuhkan gitu, betul-betul saya butuhkan jika atau hanya karena keinginanku saja. Jadi saya kurangi gitu tadi batasan penggunaan media sosial kok. Oke, selanjutnya bagaimana Anda menentukan apakah pembelian impulsif ini bermanfaat atau merugikan? Caraku itu kayak itu tadi yang saya bilang, kalau ada suatu barang itu datang sampai di rumahku baru ternyata itu tidak saya butuhkan berarti itu merugikan karena tidak ada gunanya itu barang, hanya sebagai pajangan saja. Jadi di situ maka menentukan kayak biasa sebaiknya saya lebih baik beli sesuatu itu yang berguna dan bermanfaat dan yang saya butuhkan, bukan yang cuman karena ikut-ikutan atau karena menarik gitu saja yang langsung saya beli. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana Anda merespon ketika hasil negatif dari suatu keputusan itu baru muncul? Saya meresponnya biasa kayak itu menyesal, sama kayak terkadang ku salahkan diriku sih kayak kenapa kak beli ini, tidak saya butuhkan ternyata tidak ada gunanya, merugikan kayak ndak penting jadi terkadang saya salahkan diriku. Terus juga saya kurangi batasanku untuk berbelanja lagi di masa yang akan datang. Terus juga tidak mau kak cepat teralihkan dengan iklan-iklan yang ada di media sosial gitu. Oke, selanjutnya apa langkah pertama yang Anda ambil ketika menyadari keputusan Anda itu membawa hasil yang negatif? Langkah pertama yang saya ambil itu saya itu tadi membatasi konten-konten media sosial yang kayak di TikTok. Batasi konten-konten yang untuk spill itu supaya tidak cepat kak mau juga langsung check out dengan apa yang orang tersebut gunakan di konten tersebut. Jadi memang saya batasi gitu penggunaan TikTokku, sama ini juga saldo di m-bankingku itu saya batasi juga, karena kalau banyak cepat sekali habis. Karena itu kalau gabut kak biasa langsung jaga check out, cari-cari di medsos, cari di Shopee apa sih barang-barang yang menarik, biar tidak awalnya itu bilang mau aja saja cuci mata deh, mau aja cuci mata saja lihat-lihat di Shopee. Tapi tanpa saya sadari ternyata banyak barang yang saya check out baru itu barangnya tidak ada yang saya butuhkan. Jadi ya saya juga batasi danaku yang ada di m-banking supaya tidak cepat habis gitu. Oke, pernahkah Anda mengalami situasi di mana Anda kesulitan untuk mengendalikan diri dari pembelian yang berlebihan? Iya pernah, apalagi tuh kalau misalnya sama jalan dengan teman-teman baru itu teman-teman pasti belanja juga di situ, mungkin juga belanja seperti apa teman-teman beli. Jadi ada juga rasa ingin ikut-ikutan begitu, mau juga ikuti teman di situ. Terkadang tidak bisa saya kontrol pembelanjaanku, kayak
misalnya satu barang mau deh, tapi bertambah juga temanku satu, banyak sekali juga dia ambil, muka juga deh sampai full kerenjangku itu kayak, hah, tidak saya sadari itu saya tambah-tambah terus saja belanjaanku kalau ke mall kayak itu sama teman-temanku. Karena itunya teman-temanku yang pengaruh juga bilang harus kau juga ini beli supaya kembar ki, masa kau tidak beli kau beli kau juga, jadi ya saya ambil saja. Jadi di situ terkadang susah kak kontrol ki batasanku untuk membeli suatu barang. Oke, selanjutnya seberapa sering Anda mengalami situasi seperti ini? Sering sih, karena saya juga sering keluar tuh nongkrong sama teman-temanku, dan kalau keluar kayak itu memang jalan ke kafe kak atau kemana, kak belanja barang-barang yang unik kayak misalnya gelang atau beli kayak Lego-Lego begitu. Jadi sering dalam keseharianku ini. Oke, selanjutnya kalau boleh tahu nih, apakah ada produk atau kategori tertentu yang biasanya membuat Anda melakukan pembelian yang berlebihan? Iya ada, kayak saya lebih banyak ini ketertarikanku di produk-produk kayak skincare, makeup. Nah, misalnya kalau ada makeup terbaru lagi, kayak lipstick terbaru lagi dan viral gitu, selebgram itu sudah review bagus ki, jadi kayak langsung kak tertarik untuk miliki juga itu. Bahkan kayak misalnya lipstick semua shade bisa saya beli itu, karena mau kak tahu semua ki itu toh. Jadi di situ rasaku untuk mau puaskan diriku dengan membeli produk-produk tersebut begitu. Oke, selanjutnya dapatkah Anda menceritakan pengalaman spesifik di mana Anda merasa terjebak dalam kebiasaan berbelanja? Terkadang saya terjebak itu kayak misalnya kalau lagi banyak tugasku toh dan stres kak, ya aku lampiaskan dengan berbelanja. Kayak di pikiranku itu ya ada apa jika saya kerja kerja tugas kak, saya self reward toh, padahal impulsive buying itu self reward itu kayak beberapa jila ini saya melakukan pembelanjaan yang berlebihan berkedok self reward. Jadi kalau stres itu lihat-lihat Shopee, TikTok Shop, apa yang mau aku beli, apa yang pertama menarik di mataku tuh saya kasih masuk di keranjang, baru saya check out atau pergi me time tuh pergi ke mall, lihat-lihat baju, banyak baju biasa cantik tuh saya beli langsung saya beli tanpa berpikir panjang. Atau barang-barang yang tidak guna kayak Lego-Lego itu saya beli boneka-boneka, padahal kalau dibilang usiaku kan sudah kuliah begitu, jadi kayak tidak gunanya saya beli. Atau kadang juga saya beli bunga cantik itu, hiasan-hiasan untuk di kamar, sampai menumpuk biasa itu barang-barang di kamarku, barang-barang yang unik-unik itu di kamarku menumpuk karena itu tadi yang kayak kalau ke suatu tempat kak baru ada saya lihat cantik barang baru jarang ditemui, langsung saya beli banyak-banyak, baru saya pajang di kamarku. Jadi kayak merasa puas juga dengan yang kulakukan gitu. Baik, apa yang menjadi pemicu Anda untuk melakukan pembelian yang tidak terencana? Pemicunya itu karena ada barang yang menarik, kayak yang saya tadi bilang, ada barang yang menarik dan itu barang kayak tidak samaran ki, langkah ki. Nah di situ terkadang saya mau beli itu barang semuanya. Kayak misalnya ada boneka warnanya kayak cantik sekali, warna pink, jadi kayak mau aku beli itu semua boneka-bonekanya. Dan juga kayak misalnya itu Lego-Lego juga kan jarang ki juga, biasa itu ada yang Legonya itu kartun kesukaanku, nah saya beli itu. Jadi karena memang itu menarik dan langkah ki barangnya, makanya saya mau beli ki secara berlebihan begitu. Oke, selanjutnya apakah ada emosi tertentu yang sering Anda rasakan sebelum melakukan pembelian?
Emosiku itu sebelum melakukan pembelian kayak apa di, kalau tidak saya beli gitu, misalnya ada barang baru saya tidak beli, di situ saya merasa kayak kepo sekali kak, kayak mau kak, rasa ingin tahuku itu dan rasa ingin memilikiku itu meningkat sekali. Terus juga kayak kepikiran terus kak, overthinking kak, kalau tidak ada barang yang sama saya maui baru tidak saya beli. Jadi kalau saya miliki itu barang, di situ kak kayak merasa puas, terus juga senang. Dan karena itu tadi, karena kesenanganku itu malah kayak mau terus kak untuk bertambah lagi barangku yang mau ku beli supaya lebih senang kak, begitu. Oke, selanjutnya apakah ada pengalaman tertentu yang memengaruhi pembentukan kebiasaan pembelian Anda? Yang iya kan, saya waktu kecil itu apa-apa selalu disediakan sama orang tuaku toh, kayak boneka apa itu tidak ada yang kayak sesuai dengan pilihanku, dibawa kak, semua tuh ada semua Nah sekarang kan sudah dewasa tahu juga kalau ada mau saya beli cari di mana, dan sekarang itu lebih bebas kasih memilih apa yang saya maui sama apa yang ku ingin, apa yang menarik di mataku toh. Kan dulu tuh kalau misalnya ada hal yang menarik sekali toh kayak boneka lah, waktu ku kecil, tapi orang tua aku kayak bilang, ih ada di rumah, boneka kamu banyak sekali jadi di situ kayak merasa kayak, ih nanti deh saya pasti ini bisa beli sendiri dengan pergi ke itu lagi tempat. Jadi sekarang saya lebih bebas karena tidak ada tidak ada yang batasi, bisa maka juga tahu diriku mau ke apa, jadi bisa maka lakukan sesuai dengan apa yang aku maui, bisa beli apa yang aku maui. Jadi sekarang itu bebas kak mau beli apa saja, dan sampai karena tidak ada yang batasi itu belanja terus kak tanpa adanya batasku gitu. Oke, selanjutnya apakah ada faktor tertentu yang mendorong Anda untuk melakukan pembelian secara berlebihan? Iya ada, misalnya faktor-faktor dari lingkungan pertemananku itu juga, kayak lingkungan teman sih mempengaruhi sekali itu, karena dari teman-temanku itu yang kayak kalau ada barangnya toh suruh kayak napaksa kayak bilang, weh harus kau juga punya ini supaya kembar kayak harus solid, harus kau punya juga. Jadi di situ terkadang juga ya saya ikuti temanku beli dan karena dari situ karena keseringan melakukan pembelian suatu barang tanpa adanya pertimbangan antara kebutuhan dan keinginanku, ya mau terus maka belanja tanpa tahu itu barang sebenarnya kubutuhkan atau tidak. Jadi memang lingkungan pertemanan memengaruhi dari segi caraku berbelanja. Kayak itu juga tadi, misalnya kalau keluar ke nongkrong toh, pergi ke mall apa, kayak pengaruh sekali ke temanku, weh ini cantik harus kebeli. Temanku lagi satu yang ini juga beli, aku beli lagi. Jadi kayak dah habis memang itu harus kak, uangku malah kapan yang habis, bukan barangnya. Jadi memang faktornya itu juga dari faktor lingkungan pertemanan gitu. Apakah faktor-faktor tersebut lebih bersifat internal atau eksternal? Bersifat eksternal sih, karena dari luar diri sendiri. Tapi internal juga ada, karena itu tadi karena adanya pengalaman di masa lalu toh yang udah bisa kak bebas. Jadi sekarang kayak bebas kak, saya tahu semua tempat-tempat beli barang yang unik-unik, yang lucu-lucu. Jadi mau terus kak berbelanja dengan secara berlebihan, jadi karena keinginanku juga, kemauanku secara sadar toh untuk mau beli bahkan tanpa sadar ternyata ini yang dinamakan impulsive buying gitu. Oke, selanjutnya bagaimana lingkungan pertemanan Anda berperan dalam memengaruhi keputusan Anda dalam berbelanja? Itu kayak tadi, kalau ada dia barangnya toh satu orang di circleku ada barangnya, dia kayak spill weh harus kok, wajib kok coba ini, wajib kok pakai ini, wajib kok beli ini, bagus sekali. Jadi kita juga kayak jadi harus kak beli, jadi beli maka juga baru bilang yang ininya lagi harus kok beli ini, kayak itu makeup yang kayak
lipstiknya ini bagus, baru temanku yang bilang, yo anunya juga itu bagus maskaranya. Jadi kala dibeli semua nih karena gara-gara itu teman-temanku. Terus juga kalau keluar Maki yang kayak tadi saya ceritakan, kalau keluar Ki nongkrong atau ke mall, semua itu berpendapat semua yang mana bagus, jadi dibeli semua Mi juga tanpa disadari ternyata itu berlebihan Ki cara tak berbelanja gitu. Oke, baik. Bisakah Anda menjelaskan perbedaan cara Anda melakukan pembelian saat bersama orang-orang yang berbeda, misalnya keluarga, teman sebaya, atau kolega? Ya, ada perbedaan antara kalau pergi Kak berbelanja sama temanku dengan keluargaku. Berbeda sekali. Kalau sama ke teman-temanku bebas kata banyak sekali, semua yang ku maui ku belanja tanpa batas. Kalau sama ke orang tuaku apalagi maceku deh dibatasi Ki, kayak apa di anda semuanya bisa saya beli karena maceku selalu bilang beli yang kau butuhkan bukan yang kau inginkan, karena nanti tidak kepake Ji, dan beli kok barang-barang yang berguna yang bermanfaat. Kalau cuman sebagai pajangan atau tidak mau pakai Ji kan kasihan Ji juga barangnya. Harus juga diceramai terus harus kau rajin menabung bla 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 bla. Tapi kalau sama teman malah yang kebalik Ji, bilang weh ini bagus beli kok juga ini juga. Dan kalau aku beli semua kalau temanku kalau sama kak pergi temanku tidak ada batasnya memang begitu. Oke, baik. Mungkin sampai di sini dulu wawancara kita pada kali ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu dan kesediaan KST untuk melakukan wawancara kita pada hari ini. Saya menghargai dan sangat mengapresiasi jawaban yang Anda berikan. Sebelumnya saya ingin menanyakan, apakah Anda bersedia untuk dihubungi kembali jika saya ingin melakukan wawancara tambahan atau meminta informasi lebih lanjut mengenai data penelitian yang saya butuhkan? Iya, boleh sekali, silakan. Baik, sebelum kita mengakhiri wawancara, apakah ada yang ingin Anda tanyakan? Tidak ada. Oke, baik. Wawancara saya tutup dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.